Saudara pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun memenuhi panggilan Bareskrim Polri Selasa siang. Panji Gumilang datang didampingi sejumlah pengacaranya. Berjalan menuju gedung Bareskrim Polri, Panji Gumilang didampingi kuasa hukumnya memenuhi undangan pemeriksaan. Hari ini Panji Gumilang akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama. Panji datang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sesuai dengan undangan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Dalam penyidikan kasus ini, penyidik Bareskrim Polri sudah memeriksa 38 saksi dan 16 ahli seperti ahli pidana, sosiolog, dan ahli agama. Sebelumnya, Panji Gumilang batal diperiksa pada akhir Juli lalu dengan alasan kesehatan dan meminta penjadwalan ulang. Selengkapnya sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Mabes Polri. Tifal, Panji Gumilang memenuhi undangan Bareskrim hari ini. Diperiksa terkait apa saja? Yang jelas pemeriksaan terhadap Panji ini sehubungan dengan laporan yang disampaikan oleh tiga pelapor. Tiga pelapor ini datang dari sejumlah organisasi masyarakat yang menilai ada upaya atau dugaan pidana penodaan agama sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan juga upaya membangun ataupun juga menyampaikan kabar yang berhubungan langsung dengan SARA ataupun juga suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang coba dikonfirmasi kembali kepada Panji Gumilang selaku saksi terlapor dalam kasus ini di hadapan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Ia datang lewat pukul 1 siang tadi dan masih terus berjalan proses pemeriksaannya hingga saat ini. Kami masih menunggu apa hasil akhir dari proses pemeriksaan tersebut, entah itu dari otoritas Mabes Polri maupun juga dari pihak penasihat hukum Panji Gumilang. Yang perlu dicatat di sini bahwa pemeriksaan terhadap Panji ini sudah kali kedua. Pertama kali ia diperiksa pada tanggal 3 Juli tahun 2023 lalu dengan posisi juga masih sebagai saksi saat itu. Ia dilempari atau dicecar 30 lebih pertanyaan dengan gambaran yang kurang lebih sama berhubungan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada dirinya selaku pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, termasuk salah satu yang ia bocorkan waktu itu selepas pemeriksaan pada dini hari di tanggal 4 Juli tahun 2023 kepada wartawan, menyampaikan bahwa ia mengakui pernah mendapatkan hukuman pidana selama 10 bulan kurungan. Ini juga yang disampaikan oleh Panji secara langsung selepas pemeriksaan kala itu. Apakah kemudian ada fakta-fakta baru? Apakah kemudian ada juga bukti-bukti lain yang menguatkan posisi kasus yang sudah masuk dalam tahap penyidikan ini terhadap Panji Gumilang? Ini yang menarik untuk kita cermati bersama. Tapi yang jelas dari pihak penyidik dari Tipidum Bareskrim Mabes Polri menerapkan sejumlah pasal, baik itu di pasal 156A KUHP sehubungan dengan upaya untuk menyampaikan atau pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan juga pasal di Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 2, yakni sehubungan langsung dengan menyebarkan informasi yang bermuatan SARA. Ada pidana maksimal kurungan penjara antara 5 hingga 6 tahun kurungan dan ditambah dengan denda 1 miliar rupiah apabila itu terbukti. Tapi yang jelas sejauh ini yang perlu dicatat sampai saat ini, sampai saya melaporkan ke hadapan Anda, Ivo, status dari kasus ini belum ada tersangka satupun. Ivo. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa melaporkan langsung dari Bareskrim Polri terkait pemeriksaan Panji Gumilang sebagai saksi. Dan